Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sangkuria Purnama, NPM C1C081105, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas soal akuntansi keuangan lanjutan 1 buku karangan Dwi Martani bab 8, yaitu mengenai isu seputar konsolidasi. Mau tahu pembahasan dari soal ini? Simak terus video dari saya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, soalnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bab 8 ini. Nah, di sini, apakah teman-teman mengetahui apa itu isu seputar konsolidasi? Jadi, isu seputar konsolidasi ini sendiri membahas hal-hal yang dapat mengubah kepemilikan induk atas PT Ana. Nah, perubahan kepemilikan ini bisa terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh PT Induk dan PT Ana. Nah, aktivitas ini sendiri berhubungan dengan pengurangan dan penambahan kepemilikan induk baik karena membeli tambahan saham maupun menjual tambahan saham. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah soal 8.3 secara keseluruhan. PT Induk membeli 480 lembar saham dari 600 lembar saham beredar PT Ana pada 1 Juli 2015. Nah, pada saat itu PT Induk ini membayar 720 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Ana. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Ana awal tahun 2015 terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Nah, masing-masing senilai 600 juta rupiah dan 270 juta rupiah. Saham PT Ana memiliki nilai nominal atau nilai par R per 1000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Ana menerbitkan tambahan saham yaitu 123.000 lembar saham kepada PT Induk seharga 1.100 per lembar. PT Ana melaporkan laba selama tahun 2015 sebesar 60 juta, termasuk laba perakuisisinya 30 juta rupiah, dan mengumumkan dividen 20 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober 2015, dan tidak ada dividen pra-akuisisi. Nah, di slide ini, dari soal diminta yang pertama, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas pembelian saham tambahan tersebut. Nah, yang kedua, buatlah jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungan yang diperlukan. Baiklah, langsung kita mulai saja untuk membahas jawaban dari soal 8.3 ini, di mana sebelumnya saya mengerjakan soal ini di Microsoft Excel, tetapi untuk mempermudah penjelasan dan penampilan di video ini, maka saya buat tampilan seperti berikut ini. Nah, bisa teman-teman lihat di slide pertama ini akan dijelaskan bagaimana sih hasil operasi dan dividen yang dibagikan oleh PT Ana selama tahun 2015. Nah, dari tabel di slide ini dapat diketahui bahwa laba perusahaan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni yaitu sebesar 30 juta yang merupakan laba perusahaan pada periode tersebut. Tidak ada dividen yang dibagikan. Nah, sehingga investasi pada perusahaan anak pada praakuisisi bertambah, nilainya sebesar 30 juta rupiah. Nah, sedangkan laba perusahaan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember yang dihasilkan perusahaan anak adalah sebesar 30 juta rupiah yang merupakan pendapatan perusahaan pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, dan perusahaan anak membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Nah, sehingga investasi pada PT Ana pasca akuisisi bertambah 10 juta rupiah. Secara keseluruhan, laba yang dihasilkan PT Ana ini selama tahun 2015 adalah sebesar 60 juta rupiah yang berasal dari praakuisisi ditambah pasca akuisisi dengan jumlah dividen yang dibayarkan adalah sebesar 20 juta rupiah. Dari tabel di slide sebelumnya dapat dihitung nilai ekuitas perusahaan pada tanggal 1 Juli 2015. Nah, bisa teman-teman lihat di slide ini, perhitungan nilai ekuitas pada tanggal 1 Juli 2015 adalah ekuitas 1 Januari 870 juta dari saham biasa sebesar 600 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 270 juta ditambah laba perakuisisi yaitu sebesar 30 juta dan dikurangi dengan dividen perakuisisi sebesar 0. Nah, sehingga nilai ekuitas PT Ana pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebesar 900 juta.
Sehingga akuisisi yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2015 terbukti sebesar proporsi nilai aset bersih, yaitu 80% dikali dengan ekuitas 1 Juli yaitu sebesar 900 juta sama dengan 720 juta. Nah, di slide ini akan dijelaskan bagaimana sih perhitungan persentase kepemilikan PT Induk atas PT Anak dengan adanya penambahan penerbitan tambahan saham. Nah, tabel pada slide ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham atas PT Anak sebelum adanya penambahan saham adalah sebesar 480 lembar saham dari 600 lembar saham yang beredar. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa PT Induk ini memiliki kepemilikan sebesar 80% atas PT Anak. Nah, kepemilikan 80% ini didapatkan dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki PT Induk dengan jumlah saham PT Anak dikalikan dengan 100, yaitu 480.000 lembar saham dibagi dengan 600.000 lembar saham dikali dengan 100, maka dapatlah hasilnya yaitu 80%. Nah, lalu dari soal diketahui bahwa adanya penambahan saham sebesar 123.000 lembar saham. Nah, adanya penambahan ini mengubah persentase kepemilikan saham PT Induk atas PT Anak tadi. Nah, total saham yang dimiliki PT Induk bertambah yaitu sebesar 603.480 lembar saham ditambah 123.000 lembar saham. Dan total saham PT Anak yang beredar juga bertambah yaitu menjadi 723.000 lembar saham didapat dari 600 lembar saham ditambah 123 lembar saham. Sehingga total kepemilikan PT Induk atas PT Anak setelah adanya penambahan ini yaitu 603.000 lembar saham dibagi dengan 723 lembar saham dikali 100 dapatlah 83,4%. Nah, sehingga dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa kepemilikan PT Induk atas PT Anak meningkat dari 80% pada pra-akuisisi menjadi 83,4% pada pasca akuisisi. Nah, di slide ini dijelaskan mengenai jurnal yang dibuat oleh PT Anak terkait penjualan saham kepada PT Induk. Nah, penerbitan saham ini akan meningkatkan ekuitas PT Anak sebesar 135.300.000 yang didapatkan dari 1.100 dikali dengan 123 lembar. Nah, sehingga jurnal yang dibuat PT Anak saat penerbitan saham baru ini adalah kasnya yaitu sebesar 135.300.000 di debit dan saham biasa sebesar 123 juta dan tambahan modal di store sebesar 12.300.000 di kredit. Nah, nilai saham biasa ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai par saham yaitu 1.000 dengan jumlah penambahan saham tadi yaitu 123 lembar. Karena PT Induk ini membayar lebih dari nilai par yaitu 1.100, maka selisih nilai ini yaitu sebesar 100, yaitu 1.100 dikurangi dengan 1.000 dikali dengan penambahan saham tadi yaitu 123 lembar diakui sebagai tambahan modal di store sebesar 12.300.000. Nah, pada slide yang ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas adanya pembelian tambahan saham dari PT Anak. Nah, dari tabel di slide ini, informasi yang kita dapat adalah diketahui adalah pertama, nilai saham biasa sebelum penambahan yaitu sebesar 600 juta. Nah, jumlah ini meningkat menjadi 723 juta setelah adanya penambahan saham tadi. Nah, tambahan modal di store sebelum terjadinya penambahan saham yaitu sebesar 0 dan setelah adanya penambahan meningkat menjadi 12.300.000. Nah, saldo laba sebelum dan sesudah terjadinya penambahan tidak ada perubahan yaitu sebesar 310 juta. Nah, nilai 310 juta ini didapatkan dari nilai saldo laba 1 Juli ditambahkan dengan laba pasca akuisisi dikurangi dividen pasca akuisisi. Nah, dari perhitungan di atas didapatkan nilai ekuitas PT Anak sebelum adanya penambahan pada tanggal 1 Oktober 2015 adalah 910 juta dikali kepemilikan saham PT Induk sebelum penambahan saham yaitu 80%. Nah, sehingga nilai investasi atas PT Anak yaitu sebesar 728 juta. Sedangkan nilai ekuitas setelah terjadinya penambahan yaitu 1.045.300.000 dikali dengan kepemilikan saham atas PT Anak setelah
penambahan tadi, yaitu sebesar 83,4%. Nah, sehingga nilai investasi atas PT ANA yaitu sebesar 871.780.200. Nah, dari nilai ini maka adanya peningkatan nilai investasi atas PT ANA yaitu sebesar 143.780.200. Nah, berdasarkan penjelasan tabel di slide sebelumnya tadi, bisa teman-teman lihat di slide ini pencatatan yang dilakukan oleh PT Indo atas pembelian saham tambahan yaitu investasi atas PT ANA sebesar 143.780.200 di debit, lalu kas sebesar 135.300 yang didapatkan dari penambahan jumlah saham yaitu 123 lembar dikali kas yang dikeluarkan per saham oleh PT Indo yaitu sebesar 1.100, dan PT Indo ini mencatat kelebihan nilai atas investasi pada PT ANA sebesar 8.480.200 dengan akun ekuitas atau tambahan modal store. Nah, akun kas dan ekuitas terletak pada sisi kredit. Nah, slide ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2015 beserta perhitungannya. Nah, di slide ini menunjukkan nilai-nilai yang berhubungan dengan PT ANA yang harus dieliminasi ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, eliminasi ini diperlukan agar tidak ada pencatatan ganda antara PT ANA dan PT Indo. Nah, di tabel ini juga memuat mengenai nilai kepentingan non-pengendali. Pertama, akun di tabel ini adalah saldo 1 Januari 2015 dengan rasio kepemilikan antara Indo dan kepentingan non-pengendali sebesar 80 berbanding 20. Nilai saldo 1 Januari PT Indo yaitu sebesar 696 juta yang didapatkan dengan cara mengalihkan kepemilikan yaitu sebesar 80% tadi dengan total ekuitas ANA 1 Januari yaitu sebesar 870 juta. Sisanya menunjukkan kepemilikan kepentingan kendali yaitu 174 juta. Nah, 20% dikali 870 juta. Nah, nilai 870 juta ini merupakan penjumlahan saham biasa sebesar 600 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 270 juta. Nah, laba prakuisisi yang dihasilkan oleh PT ANA yaitu sebesar 30 juta. Nah, nilai ini dibagi kepada PT Indo sebesar 24 juta, 80% dikali dengan 30 juta. Dan kepada kepentingan non-pengendali sebesar 6 juta, 20% dikali dengan 30 juta. Nah, laba prakuisisi ini menambah saldo laba. Nah, sehingga saldo laba meningkat menjadi 300 juta. Nah, sehingga dari perhitungan di atas, saldo investasi pada 1 Juli yaitu 720 juta untuk PT Indo dan 180 juta untuk kepentingan non-pengendali. Nah, nilai ini didapatkan dari saham biasa sebesar 600 juta ditambah saldo labanya tadi yaitu sebesar 300 juta. Sehingga total ekuitas PT ANA pada tanggal 1 Juli yaitu sebesar 900 juta. Nah, selanjutnya PT ANA menghasilkan laba pasca akuisisi yaitu sebesar 30 juta. Nilai ini dibagi kepada PT Indo sebesar 24 juta yaitu 80% dikali dengan 30 juta dan kepada kepentingan non-pengendali sebesar 6 juta yaitu 20% dikali dengan 30 juta. Nah, laba pasca akuisisi ini menambah saldo laba sehingga saldo laba meningkat menjadi 330 juta. Nah, pada pasca akuisisi PT ANA juga mengumumkan dividen sebesar 20 juta. Nah, adanya dividen ini mengurangi nilai investasi atas PT ANA. Nah, sehingga nilai investasi Indo atas ANA berkurang yaitu sebesar 16 juta didapatkan dari 80% dikali dengan 20 juta dan nilai investasi kepentingan non-pengendali berkurang sebesar 4 juta yaitu 20% dikali 20 juta. Nah, adanya pembagian dividen ini mengurangi saldo laba. Nah, sehingga nilai saldo laba menjadi turun dari 330 juta menjadi 310 juta. Nah, lalu adanya penambahan saham ini kepada PT Indo mengubah yaitu jumlah kepemilikan PT Indo dan kepentingan non-pengendali atas PT ANA. Nah, dari perhitungan sebelumnya diketahui bahwa nilai investasi PT Indo atas PT ANA meningkat yaitu sebesar
143.780.200, sedangkan pada kepentingan non-pengendali terjadi penurunan yaitu sebesar 8.480.200. Nah, penurunan kepentingan non-pengendali ini terjadi karena nilai investasi yang didapatkan oleh PT Induk itu lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Nah, sehingga selisih ini menjadi pengurangan untuk saldo kepemilikan dan kepentingan non-pengendali. Nah, penambahan saham ini meningkatkan, yaitu nilai saham biasa PT Anak sebesar 123 juta dan juga tambahan modal di store tadi yaitu sebesar 12.300.000. Nah, sehingga kepemilikan Induk atas Anak yaitu pada 31 Desember 2015 menjadi 871.780.200 yang didapatkan dengan cara saldo 1 Juli 2015 ditambah laba pasca akuisisi dikurangi dengan dividen pasca akuisisi ditambah dengan penerbitan saham. Nah, dengan cara yang sama, kita dapatkan bahwa nilai kepentingan non-pengendali sebesar 173.509.800. Nah, nilai investasi PT Induk dan kepentingan non-pengendali ini berasal dari saham biasa sebesar 723 juta, tambahan modal di store yaitu 12.300 ditambah dengan saldo laba 310 juta. Dari perhitungan tabel di slide sebelumnya, maka pada slide ini memuat jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Induk. Nah, di mana pada posisi yang pertama, posisi debit, saham biasa sebesar 723 juta, tambahan modal di store-nya 12.300, saldo labanya yaitu sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Anak 24 juta, bagian laba atas kepentingan non-pengendali 6 juta. Nah, sedangkan pada posisi kredit yaitu dividen diumumkannya yaitu sebesar 20 juta, investasi pada PT Anaknya yaitu sebesar 871.780.200, kepentingan non-pengendali sebesar 173.519.800. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.